Halo, selamat datang di Universitas Negeri YouTube. Kali ini masih melanjutkan tutorial 3ds Max 2012 tentang viewport. Setelah navigasi dari viewport, saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi dari viewport. Konfigurasi itu meliputi apa? Meliputi satu, menghilangkan garis bantu atau grid. Caranya adalah dengan klik tombol G atau klik ini. Kemudian saya ingin saya ingin menampilkan kembali sama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan kubus atau membuat kubus itu menjadi lebih kecil. Caranya adalah klik kanan pada kubus ini, kemudian pilih menu configure. Kemudian saya akan buatnya lebih kecil terlebih dahulu. Tiny, lebih kecil dari small, atau membuat lebih besar, terserah. Saya akan membuat lebih kecil. Oke, dia akan lebih kecil. Ini akan lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Oke, saya akan menghilangkan ini. Bisa caranya klik kanan, configure. Pada show the view cube itu di uncentang ya, jangan dicentang ya. Hilangkan centangkan pada show the view cube, artinya tidak ditampilkan. Oke, akan hilang. Ini belum hilang karena viewportnya belum aktif. Ketika saya aktifkan, dia akan hilang. Ini sama juga. Oke, kemudian untuk menampilkan kubus kembali, klik kanan. Dari sini tidak akan bisa. Anda harus melalui menu view di atas, kemudian pilih view, submenu view cube, kemudian pilih konfigurasi. Anda ingin tampilkan kembali, kemudian saya ingin yang lebih besar dari ini, yaitu small. Kemudian saya ingin agar ketika inaktif kubus itu tidak terlihat. Opacity artinya dia lawan kata dari transparansi ya. 50% berarti dia transparansi 50, opacity 50. Ketika opacity 0% berarti transparansi 100%. Berarti 100% dia tidak terlihat ketika keadaan inaktif. Keadaan inaktif itu apa? Keadaan inaktif itu ketika mouse kita tidak mendekati pojok kanan atas, tapi ketika kita mendekati maka dia aktif dan terlihat. Ini juga ketika kita ada di area mouse, kita ada di area sebelah kiri, dia akan inaktif. Tapi ketika di sebelah kanan atas, dia akan aktif. Aktif. Oke, seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan tiga menu di sini. Setelah tadi show grid, sekarang saya ingin menjelaskan yang sebelah kanan. Perspektif ini adalah jenis sudut pandang yang kita gunakan. Kita bisa menggantinya dengan sudut pandang yang lain seperti left, sama dengan yang sebelah sini. Hanya saja tampilan objeknya berbeda. Kalau ini hanya kerangka, ini penuh dengan sisi-sisinya yang berwarna merah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Selain front left, ada sudut pandang kamera. Sudut pandang kamera itu artinya bagaimana kamera memandang viewport ini. Ini adalah sudut pandang kamera. Ada juga sudut pandang dari light atau lampu ya. Ini adalah ketika lampu ini memandang tripod. Saya akan kembali ke perspektif. Kemudian setelah sudut pandang ini, saya akan menjelaskan tentang realistik. Ini adalah jenis-jenis tipe dari objek ini ditampilkan. Tadi saya sudah singgung, perbedaannya itu adalah
Kalau ini adalah wireframe, ini hanya kerangka dari objek saja. Anda bisa membuat ini terlihat penuh realistik seperti pada perspektif ya. Atau Anda bisa membuatnya dengan tampilan apa ini, style yang lain, grafik misalnya, terlihat seperti sketsa, oh, seperti sketsa ya. Jadi saya akan perbesar, kemudian dengan scroll zoom saya akan geser ke bawah. Ini adalah sketsa ya, seperti sketsa. Ini saya akan membuat dia memiliki kerangka dan juga memiliki sisi. Caranya adalah Anda klik shaded, ini memiliki sisi, kemudian Anda klik edge faces untuk melihat kerangka dari maaf, saya dari apa, terlihat ada kerangka dan sisi pada objek ini. Berbeda dengan realistik hanya sisi saja tanpa terlihat kerangka. Saya pikir uh, seperti itu untuk konfigurasi bagaimana agar membuat konfigurasi ini kembali ke default, kembali ke semula maksud saya. Ini harus frame secara langsung keempat-empatnya. Saya akan berikan shortcutnya, yaitu adalah reset. Saya akan pencet reset. Apakah Anda akan men-save scan ini, proyek Anda ini? Saya pilih tidak. Kemudian apakah Anda ingin mereset? Iya. Bang, dia akan mereset sekaligus memberikan lembaran kerja baru dari 3D Max ini. Ini sama saja file baru ya, untitled. Seperti itu saya kira. Saya kira ini dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.